Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi mata kuliah matematika kita. Materi hari ini kita akan belajar mengenai koordinat persamaan garis. Ya. Kita tahu bahwa di dalam koordinat terdapat dua sistem koordinat. Yang pertama adalah kartesian, yang kedua adalah polar. Sistem koordinat polar menggunakan sudut terhadap garis horizon, ya, dan biasanya dilambangkan dengan alfa dan jarak dari titik pusat itu dilambangkan dengan R untuk menunjukkan lokasi sebuah benda. Sistem koordinat kartesian itu biasanya menggunakan pasangan. Yang pertama adalah X dan Y. X dan Y. Untuk menyatakan lokasi sebuah benda di bidang 2 dimensi atau 2D. Dan pasangan X, Y, Z ini, X, Y, Z untuk lokasi di ruang 3 dimensi. Sistem koordinat juga dapat dibagi menjadi dua macam bergantung kepada situasi. Yang pertama adalah word koordinat atau lebih dikenal dengan istilah W dan C. Kemudian yaitu sistem koordinat untuk menyatakan lokasi benda di dunia. Sedangkan screen koordinat atau SC itu adalah sistem koordinat untuk menyatakan lokasi titik di layar. Word koordinat itu mempunyai batas tak terhingga, min tak terhingga sampai dengan plus tak terhingga untuk sumbu X dan Y. Ya, apabila area yang dilihat pada word koordinat dibatasi pada area tertentu, maka area tersebut dinamakan window. Ya, seperti ini. Nah, sedangkan screen koordinat itu biasanya menggunakan orientasi sumbu Y yang berbeda dengan word koordinat, ya. Screen koordinat hanya menggunakan nilai positif untuk sumbu X dan Y dan titik 0,0 terletak di pojok kiri atas, ya. Batas maksimal pada sumbu X itu sama dengan X maksimal. Dan batas maksimal pada sumbu Y itu dikatakan sebagai Y maksimal. Nah, screen koordinat, perbedaan orientasi tersebut menyebabkan gambar di Word menjadi tampak terbalik di screen, ya. Area yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar itu disebut sebagai viewport, ya. Nah, persamaan garis, ya. Ini ya sepertinya, ini sepertinya transformasi. Sebentar. Ini screen koordinat. Kemudian transformasi, artinya perpindahan dari word koordinat ke screen koordinat. Itu adalah agar gambar di screen tampak sama dengan di word, maka perlu dilakukan transformasi koordinat. Ya, seperti ini. Kemudian dengan demikian setiap titik di word koordinat dapat diketahui lokasinya sebagai screen koordinat, yaitu XSC sama dengan X word koordinat. Y screen koordinat sama dengan Y max dikurang Y word koordinat. Rumus yang pertama tidak dapat mengatasi persoalan baik pemakaian window dan viewport maupun nilai negatif dari koordinat word koordinat, ya. Kemudian persamaan garis juga dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, di mana M dan C adalah suatu konstanta, ya. Bagaimana menggambarkan grafik persamaan garis lurus di mana Y sama dengan MX plus C pada bidang kartesius, ya. Gambar grafik persamaan garis lurus 2X plus 3Y sama dengan 0, sama dengan 6.
Untuk X sama dengan 0, ya, ini setelah kita ini ya, untuk Y sama dengan 0, maka 2X plus 3 kali 0 sama dengan 6. Diperolehlah 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Ya. Dan untuk X sama dengan 0, maka 2 dikalikan ini, dari persamaan ini, 2X plus 3Y sama dengan 6, maka 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Maka diperolehlah tabel kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah 2. Kalau X-nya sama dengan 3, maka Y-nya adalah 0. Ya. Nah, maka kita dapat menggambar grafik sebagai berikut. Ini X. Kalau X-nya 0, dia 2. Berarti dia taruh di sini. Kalau dia 0, Y-nya 2. Pindah ke sini. Kemudian, kalau dia X-nya 3, Y-nya 0, maka kita tulis di sini. X-nya 3, dia bilang. Y-nya 0, berarti di sini. Berarti ini posisinya. Jadi kita sambungkan. Nah, inilah grafik persamaan tersebut. Ya. Nah, bagaimana menyatakan persamaan garis dari grafik? Jadi ada grafik nih, ya ada grafik ditentukan titik-titiknya gitu loh. Nah, kita bagaimana membuat persamaan garis daripada titik-titik tersebut. Jadi kita lihat di sini. Ini kan titik yang pertama adalah 0,0 ya. Titik yang kedua adalah 4,2 di sini. 4,2. Jadi ini 0,0 dan 4,2 ya. Nah, 0,0 dan 4,2 ini terletak pada garis lurus. Atau kita lihat ini ya. Ya ini terletak di garis lurus. Maka persamaan yang tadi adalah Y sama dengan MX plus C. Maka kalau Y-nya 0, ya kita ambil ini 0. Maka M-nya kan M dalam kurung 0 kan X-nya ditambah C. Maka C sama dengan 0. Sehingga kalau ini kita ambil lagi 2, Y-nya kan 2, kemudian X-nya 4. Berarti ini kan 4M tambah 0. Berarti M sama dengan 2/4, berarti setengah. Jadi persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan MX plus C. Ya, kita tahu bahwa M itu adalah setengah, C-nya adalah 0. Berarti Y sama dengan 1/2X. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana menentukan gradien? Kita tahu bahwa gradien itu adalah garis kemiringan ya. Kemiringan tangga ini nih, kemiringan ini dikatakan sebagai gradien ya. Kita definisikan gradien itu sebagai tangga ya. Maka dianggap garis lurus, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok ini, tinggi tembok dengan kaki tangga dari tembok. Jadi ini yang namanya gradien. Ya. Atau dapat disimpulkan gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen E. Nah ini ya, ini adalah yang dikatakan gradien, yaitu adalah Y per E. Garis dengan persamaan Y sama dengan MX memiliki gradien adalah M-nya. Ini yang namanya gradien. Oke. Kemudian menentukan gradien bila diketahui persamaan AX plus BY sama dengan C. Kita tahu bahwa menentukan garis persamaan itu adalah Y sama dengan MX plus C. Ya, MX plus C. Nah, di sini kalau untuk menentukan gradien dari persamaan AX plus BY sama dengan C, maka telah kita ketahui ya bahwa persamaan Y sama dengan MX plus C itu memiliki gradien M. Maka bila diketahui persamaan AX plus BY sama dengan C, kita ubah menjadi Y sama dengan MX plus C. Maka dari sini AX plus BY sama dengan C, maka BY sama dengan min AX, ini kita pindahkan ke sini, plus C. Nah, Y sama dengan min A per B, X ditambah C per X.
Yang ini yang dikatakan sebagai gradien. Kesimpulan, gradien persamaan garis AX plus BY sama dengan C adalah A per B. Ya, A per B. Dari mana A per B itu? Dari ini tadi. Ya, penguraian dari AX plus BY sama dengan C, kemudian BY sama dengan min AX plus C. Y sama dengan, ini semua dibagi dengan B. Berarti min A per B X ditambah C per B. Nah, ini gradien. Jadi ini dapatnya dari sini. Cara penguraiannya di sini. Oke. Nah, kita latihan ya. Tentukan gradien dari persamaan garis berikut, yaitu 2Y sama dengan 5X min 1. Soal yang kedua adalah 3X min 4Y sama dengan 10. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal berikut? Yang pertama adalah, bagaimana? Jadi, kita tahu bahwa persamaan gradien itu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, kita tahu kan ini berarti 2Y sama dengan 5X min 1. Ya kan? Kemudian Y sama dengan, ya, Y sama dengan 5 per 2X min 1 per 2. Jadi gradiennya adalah 5 per 2. Untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, ini kan disebutkan 3X min 4Y sama dengan 10. Kita tahu bahwa rumus gradien itu adalah Y sama dengan MX plus C. Di sini C-nya 10, ya kan? Berarti min 4Y sama dengan 3 min 3X ditambah 10. Berarti Y sama dengan, karena dia min-min, berarti kan 3 per 4X sama dengan 10 per 4. Berarti gradiennya adalah 3 per 4. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian bagaimana menentukan gradien dari grafik? Jadi di sini ada grafik nih ya. Tadi kan diperlihatkan ada grafik. Nah, di sini kan ada grafik nih. Dia ada 0,0 dan 4,2 ya. Di sini X-nya adalah 0, Y-nya adalah 0, di sini adalah X-nya 4 dan Y adalah 2. Gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik X, Y, maka gradiennya adalah M sama dengan Y per E. Ya. Y per E. Kalau tadi lain lagi, yang tadi itu lain lagi ya ini. Nah, kalau ini adalah min A per B. Kalau persamaannya AX plus BY sama dengan C. Ya, ini jadi gradiennya adalah gradien persamaan dari garis ini adalah min A per B. Ini beda, ini ada persamaannya, kita menentukan gradiennya. Kalau di sini kita diketahui ada grafik, kemudian ada titik, ada grafik di mana ada titik-titiknya. Artinya ada 2 titik ya, yang X, Y dan ada 0,0 dan X, Y. Maka gradien yang kita gunakan adalah M sama dengan Y per E. Oke, kita contoh soal ya. Misalnya ini ada soal, tentukan gradien garis K yang melalui 0,0 dan 3,2, kemudian tentukan gradien garis L yang melalui 0,0 dari sini nakku ya, dan min 3,3 seperti itu. Nah, ini silakan Anda kerjakan di rumah ya. Oh enggak, sebentar. Ini kan ininya. Ya. Gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik X, Y, maka gradiennya adalah M sama dengan Y per X, ya kan?
Nah, ini kalian, ini ada tugas yang harus Anda kerjakan, kemudian Anda kumpulkan ke Ibu 2 hari menjelang kita bertemu kembali, ya. Ini koma Y per X. Kemudian ini latihannya, ya. Dicoba dulu kalau 0 berarti ini berapa? Kalau di sini kita lihat apa? M sama dengan Y per X. Berarti Y-nya berapa? 2, X-nya 3. Berarti Y-nya sama dengan 2, gradiennya adalah 2 per 3. Kalau ini adalah 3 per min 3 atau min 3 per 3. Ya, artinya min 1. Oke, lanjut kita ya. Nah, ini. Menentukan gradien yang melalui 2 titik, X1, Y1, dan X2, Y2. Ya. Nah, ini contoh grafiknya seperti ini. Gradien garis yang melalui titik X1, Y1, dan X2, Y2 adalah M sama dengan, kita tahu kalau dia hanya 0, melalui 0,0 dan X1, Y1, maka rumusnya adalah M sama dengan Y per E. Nah, di sini karena dia melalui dua titik, maka M sama dengan delta Y min per delta X. Di mana delta Y itu adalah Y2 dikurang dengan Y1, kemudian delta X ini adalah X2 dikurang X1. Nah, ini ya, Anda bisa kerjakan latihan ini, diketahui ada 2 titik, A 1,2 dan B 3,0. Dari rumus tadi, M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y itu Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Berarti di sini kita lihat Y2-nya adalah 0 dikurang dengan 2. Berarti min 2 per X2 dikurang X1. Berarti 3 dikurang 1. Berarti ini artinya kalau Y-nya 0 dengan 2 berarti min 2 per 2 berarti min 1 M-nya. Kalau ini gradien ini berapa? Coba. Jadi kan ini M sama dengan delta Y min delta X, di mana delta Y adalah Y2 min Y1, berarti min 5 min 1, berarti min 6 ya. Min 6. Kemudian delta X-nya X2 dikurang X1, berarti min 2 dikurang min 3, berarti min 1. Berarti min 1, min 6 per min 1. Hasilnya jadi 6. Seperti itu ya. Nanti dicek lagi, kerjakan dulu di rumah, nanti kita diskusikan kembali hasilnya seperti apa. Silakan dikerjakan di rumah. Nanti 2 hari menjelang kita kuliah lagi, kita kumpulkan dan kita kerjakan bersama-sama. Kita lanjut materi kita ya. Menentukan garis melalui sebuah titik, yaitu X1, Y1 dengan gradien M. Kalau yang lainnya itu kan ada titik 0,0 dan titik X1, Y1. Di sana dia menentukan gradiennya. Kemudian kalau dia ada 2 titik, gradiennya adalah M sama dengan delta Y min delta X. Artinya delta Y itu adalah Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Nah, sekarang ini ada titik, kemudian ada gradiennya. Nah, bagaimana cara menentukan garis yang melalui titik tersebut? Nah, ini ya. Untuk menentukan persamaan garis tersebut, perhatikan langkah berikut. Yang pertama adalah substitusi titik X1, Y1 ke persamaan Y sama dengan MX plus K. Ya, kita masukkan ya. Y sama dengan MX plus K. Berarti Y1 ya sama dengan MX1 plus K. Jadi K sama dengan Y1 min MX1 ya. Kemudian substitusi nilai K ke persamaan Y sama dengan MX plus K ya. Y sama dengan MX plus K. Y sama dengan MX plus Y1 yang tadi dari sini nih. MX1, MX plus Y1
min mx1. Jadi ini pindahkan. Y min Y1 digabung yang sama dengan mx min mx1 dikalikan m. Ya kan? Nah, ini Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Ya, jadi persamaan garis melalui titik X1, Y1 dengan gradien M adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Ya, ini yang harus dipahami. Tadi Y sama dengan M X min 1. Ya kan? Itu persamaan enggak, Y sama dengan MX plus Y. Kemudian kalau dia melalui menentukan gradien dari titik 0,0 dengan titik X1, Y1, maka diperoleh M sama dengan min Y per X. Kalau dia melalui dua titik, kita gunakan rumus M sama dengan delta Y per delta X. Di mana delta Y itu adalah Y1, Y2 dikurang Y1, delta X sama dengan X2 dikurang dengan X1. Sedangkan kalau kita ada titiknya, kemudian ada gradiennya, maka rumus yang akan kita gunakan adalah Y min Y1 sama dengan M kali dengan X min X1. Ya. Jadi itu perlu Anda pahami. Ya, jadi rumusnya itu. Nah, kalau menentukan, ini latihannya bisa Anda kerjakan. Di sini ada dua titik. Ingat rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Ya, berarti M-nya udah ketahuan ini ya. Ini Y-nya kan ketahuan. Y1 5. X1-nya adalah 3. Ini kalian cari, nanti kita kerjakan bersama lagi. Kemudian kita lanjutkan, ya. Nah, menentukan persamaan garis melalui dua titik, ya. Tadi ada satu titik, ada gradiennya. Sekarang ada dua titik, X1, Y1 dan X2, Y2, ya kan? Nah, ini perhatikan ini. Nah, persamaan garis melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah Y, tadi kan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kalau yang kemarin, yang tadi kan cuma ada satu titik, ada gradiennya. Berarti kan delta Y per delta X. Tadi X2, Y2 min Y1 per X2 min X1. Tapi di sini, kalau di sini ya ada dua garis titik di sini, berarti Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya, ini rumusnya. Nah, contoh. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik min 3,5 dan min 2, min 3. Ya. Kemudian ada juga min 3,5 dan min 2,3. Ini X1, Y1 dan X1, X2, Y2. Maka persamaannya tadi kan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Maka diperoleh Y min 5. Kita tahu Y1-nya kan ini. Ya kan? Y2-nya kan ini. Ya kan? Min 3 per min 5. Sama dengan X min dalam kurung min 3. Ya kan? Per min 2 min dalam kurung min 3. Dalam kurung. Y min 5 sama dengan X plus 3. Ini kan pindahin. Ya kan? Y sama dengan ini ya. Y sama dengan min 8, X min 19. Jadi persamaan garis melalui titik min 3,5 dan min 2, min 3 adalah Y sama dengan min 8X min 19. Oke. Nah ini juga penentuan jarak
garis tengah, dan persamaan linier, lingkaran. Rumusnya untuk menentukan jarak adalah D X, Y, ya, X kali Y. Itu akar dari X kuadrat min X1 dalam X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y kuadrat min Y2 min Y1 dikuadratkan. Sedangkan rumus titik tengahnya adalah X1 plus X2 per 2 dibagi dengan Y1 plus Y2 dibagi dengan 2. Sedangkan untuk rumus lingkaran adalah X min H dalam kurung dikuadratkan ditambah dalam kurung Y min 3 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Jadi ini yang harus Anda pahami. Baik, demikian materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi yang masih berkaitan dengan persamaan garis singgung. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat dan dapat dicerna, dibuka kembali materinya. Jangan sampai disimpan di dalam tas saja. Saya akhiri kuliah hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.